Saudara dan saudari yang terkasih, ada beberapa orang meminta saya untuk membuatkan video yang menjelaskan tentang satu kebiasaan unik atau khas di Hari Raya Penampakan Tuhan, yakni pemberkatan rumah Epifani. Memang tradisi menulis dengan kapur di pintu rumah adalah salah satu tradisi Katolik yang bukan hanya khas, tetapi juga syarat makna untuk merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, yang biasanya jatuh pada bulan Januari, yakni di tanggal 6 atau di hari Minggu yang terdekat. Perpaduan antara keunikan dan makna membuat tradisi ini indah dan sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Dan berikut penjelasannya. Saudara-saudari, tradisi menandai pintu memiliki akar pada kisah Paskah Yahudi yang dikisahkan dalam kitab Keluaran bab 12, di mana umat Israel menandai tiang pintu mereka dengan darah anak domba agar malaikat maut melewati rumah mereka, dengan istilah Passover. Nah, dalam konteks Kristen, darah domba kemudian digantikan oleh berkat dari Kristus, Sang Anak Domba Allah, untuk melindungi rumah dari kejahatan. Sedangkan tradisi penggunaan kapur secara spesifik mulai berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Masyarakat percaya bahwa kapur yang diberkati di gereja memiliki kekuatan sakramental, tanda suci, untuk mengusir roh jahat dan memohon perlindungan Tuhan bagi penghuni rumah sepanjang tahun yang baru. Berkat Kristus sekarang berwujud kapur yang sudah diberkati. Dari darah anak domba ke berkat Kristus, Sang Anak Domba Allah, dan berkat Kristus itu berwujud kapur yang diberkati. Ya. Nah, sarana berubah tetapi pesannya tetap sama, yakni rahmat Tuhan melindungi rumah atau melindungi keluarga dari kejahatan dan dosa. Saudara dan saudari yang terkasih, kebiasaan yang khas, yakni menandai ambang pintu rumah dengan kapur ini, kemudian menemukan bentuk yang lebih spesifik lagi dalam tradisi di negara-negara berbahasa Jerman, seperti di Jerman, Austria, dan Swiss, yakni tradisi yang kita sebut dengan istilah Sternsinger, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai penyanyi bintang. Nah, bintang yang dimaksudkan di sini merujuk pada bintang yang menuntun tiga raja sampai di kandang tempat kelahiran Yesus. Jadi anak-anak di sana semacam mementaskan drama tiga raja mengunjungi keluarga kudus di Bethlehem. Drama tiga raja ini tidak dipentaskan di panggung layaknya sebuah drama yang kita tahu, tetapi mereka pentaskan di depan pintu rumah umat, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Mereka berpakaian seperti tiga raja, ya, berjalan dari rumah ke rumah untuk bernyanyi dan mengumpulkan sumbangan amal. Nah, biasanya penyanyi bintang ini terdiri atas 4 orang. 3 orang berperan sebagai tiga raja dan 1 orang bertugas membawa tongkat dengan bintang Bethlehem besar di ujung tongkat tersebut sebagai simbol penunjuk jalan. Sebagai tanda terima kasih karena sudah menerima sumbangan, mereka akan menuliskan kode berkat di pintu rumah yang mereka kunjungi. Nah, sekarang menandai ambang pintu rumah dengan kapur, kini sudah menemukan bentuk yang unik atau khas. Kita ulangi, dari darah anak domba ke berkat Yesus Sang Anak Domba Allah, terus berkat Yesus itu kemudian menggunakan kapur yang sudah diberkati, dan sampai pada kalimat atau kode yang ditulis dengan kapur yang sudah diberkati.
seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, saudara dan saudari, lantas seperti apa kode yang dimaksud? Nah, jawabannya adalah ini dia. 20 salib C salib M salib B salib tahun. Nah, salib ya, bukan tambah. Rumus yang dituliskan di atas pintu biasanya mengikuti format tahun berjalan, tahun yang berlaku saat itu. Misalnya untuk tahun 2026 tulisannya adalah 20 salib C salib M salib B salib 26. Setiap elemen dalam deretan simbol ini memiliki arti ganda dan mendalam, ya. Angka 20 dan 26 di awal dan di akhir melambangkan tahun yang sedang berjalan, ya. Ini menunjukkan bahwa kita memohon berkat Tuhan untuk tahun yang saat itu, ya, waktu Kairos yang dikuduskan, ya, tahun 2026 dikuduskan. Tanda salib itu melambangkan Kristus tentu saja dan iman kita kepada Kristus. Tanda ini menjadi pemisah antara huruf dan angka, ya. Huruf C, M, B itu memiliki dua arti utama. Secara tradisional merujuk pada Kaspar, Melchior, dan Baltasar, tiga raja, ya, dan sebagai kenangan tiga raja mengunjungi kandang Bethlehem, dan juga merupakan singkatan dari kalimat doa Latin Christus mansionem benedicat, yang berarti semoga Kristus memberkati rumah ini. Saudara dan saudari, menandai pintu adalah simbol bahwa keluarga tersebut siap menyambut Kristus. Sama seperti keluarga kudus menyambut para tiga raja. Pintu rumah menjadi gerbang di mana kasih Kristus masuk dan keluar melalui tamu dan anggota keluarga. Menandai pintu juga adalah cara keluarga Katolik secara publik, tetapi tetap sopan, menunjukkan identitas iman mereka kepada siapa saja yang bertamu ke rumah tersebut. Nah, menandai pintu juga memberi pesan kepada kita bahwa rumah bukan sekedar bangunan, tetapi gereja domestik, gereja rumah tangga. Pemberkatan ini menguduskan aktivitas sehari-hari, makan, tidur, bekerja, bermain, ya, sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Saudara, sejak pertengahan abad ke-20, tradisi ini diubah menjadi gerakan solidaritas anak-anak, ya, solidaritas terbesar di dunia yang kita kenal dengan Sekami. Slogan mereka adalah anak-anak membantu anak-anak, children helping children, ya. Dana yang terkumpul disalurkan ke negara-negara berkembang untuk membantu anak-anak yang menderita kelaparan atau yang kurang gizi atau yang tidak bisa sekolah. Seringkali hasil pengumpulan dana Storsinger ini, ya, yang dari Jerman dan Austria disumbangkan untuk proyek-proyek sosial gereja Katolik di Indonesia, ya, seperti di panti-panti asuhan dan di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Saudara-saudari, sebelum menutup video ini ada satu pertanyaan kecil. Apakah kapur yang dipakai untuk menulis rangkaian simbol tadi bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau dikhususkan hanya untuk acara menandai pintu ini? Jawabannya sederhana. Ada banyak benda di muka bumi bisa kita pakai dengan fungsi dan tujuan yang beragam. Namun, jika sesuatu sudah diberkati untuk tujuan ibadah atau sakramentali, sebaiknya kita jaga sekuat tenaga kita sehingga barang itu berfungsi sesuai dengan tujuan kenapa dia diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.